Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ufiarni, Stambuk M1B1 18072 dari kelas C jurusan Ilmu Lingkungan. Saya akan mempresentasikan materi tentang masalah lingkungan hidup. Mungkin langsung saja. Adapun rumusan masalahnya yaitu apa saja permasalahan lingkungan hidup. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui permasalahan lingkungan hidup. Latar belakang. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup. Di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Kondisi lingkungan saat ini semakin memprihatinkan. Hal ini dipicu oleh ulah manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan tanpa batas. Berkaitan dengan perilaku manusia terhadap kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang cenderung tidak peduli, maka mengubah perilaku manusia menjadi prioritas utama dalam mengatasi krisis lingkungan. Kualitas lingkungan hidup sekarang ini semakin menurun karena tindakan eksploitatif terhadap alam yang berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan fungsi ekologinya. Apalagi hal tersebut makin dibiarkan, kerusakan lingkungan alam akan terjadi. Kondisi inilah yang mendorong perlunya memberikan pemahaman kepada generasi muda di Indonesia tentang pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. Pada dasarnya, untuk merawat dan memelihara lingkungan hidup, bumi dan segala isinya merupakan tanggung jawab kita semua. Langsung saja, masalah lingkungan. Masalah lingkungan yang pertama yaitu efek rumah kaca dan pemanasan global. Efek rumah kaca, ancaman lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan kita yaitu adanya gas pencemar atau polutan yang menyebabkan efek rumah kaca atau ERK. Gas-gas pencemar akan melapisi bumi sehingga sinar matahari yang berhasil menerobos panasnya akan tertahan, tidak dapat lepas kembali ke atmosfer bebas. Fenomena ini menyerupai efek rumah kaca atau greenhouse effect. Suhu dalam rumah kaca lebih tinggi karena pada panasnya tidak dapat menembus kaca. Sebenarnya, bila bumi tidak ada gas polutan yang membentuk gas rumah kaca seperti CO, CO2, metana, maka suhu rata-rata permukaan bumi hanya minus 18 derajat Celcius, suhu yang dingin bagi kehidupan makhluk hidup. Tetapi dengan meningkatnya kadar gas rumah kaca akan meningkat pula efek rumah kaca sehingga suhu permukaan bumi akan naik pula, sehingga menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya, pemanasan global atau global warming. Perubahan iklim telah berganti beberapa kali sepanjang sejarah sampai saat ini, mulai zaman es sampai periode panjang bumi menjadi hangat dan es mencair. Berdasarkan sejarah faktor alam seperti erupsi vulkanik, perubahan orbit bumi dan jumlah energi yang dilepaskan oleh matahari dapat mempengaruhi iklim bumi. Sejak akhir abad 18, aktivitas manusia yang berhubungan dengan revolusi industri juga telah mengubah komposisi atmosfer sehingga mempengaruhi iklim. Masalah perubahan iklim ini muncul bersama krisis ekonomi, kesehatan dan keselamatan produksi pangan, keamanan dan dimensi-dimensi lain. Beberapa efek lain dari perubahan iklim yaitu pertama, meningkatnya suhu bumi. Yang kedua, terdapat karbon dioksida lebih banyak di atmosfer. Karbon dioksida adalah penyumbang utama terjadinya perubahan iklim. Yang ketiga, banyak curah hujan dan banyak terjadi kekeringan. Yang keempat, naikkan permukaan air laut. Sedangkan yang kelima, berkurangnya lapisan es terutama pada musim panas. Yang kedua, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan konsentrasi molekul ozon yang terdapat di stratosfer.
Ozon adalah senyawa kimia yang terdiri dari 3 atom oksigen. Sekitar 90% dari ozon yang ada di bumi terdapat di lapisan ozon. Di lapisan atmosfer dekat permukaan bumi, ozon dapat mengganggu kesehatan, tetapi di lapisan stratosfer, ozon akan melindungi makhluk hidup dan sinar ultraviolet atau UV yang dipancarkan oleh matahari. Berlubangnya lapisan ozon mengakibatkan semakin banyak radiasi yang mencapai permukaan bumi untuk manusia. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker kulit, katarak, dan memperlemah sistem kekebalan. Peningkatan radiasi UV juga mengakibatkan berkurangnya hasil panen dan gangguan pada rantai makanan di laut. Yang ketiga, hujan asam. Hujan asam adalah istilah yang secara luas digunakan untuk campuran materi asam nitrat dan asam sulfit, baik secara basah dan kering, dari atmosfer melebihi jumlah normal. Penyebab atau unsur kimia pembentuk dari hujan asam berasal dari sumber-sumber alami seperti kegiatan vulkanik dan vegetasi yang terurai, maupun yang berasal dari sulfur dioksida dan nitrogen oksida berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Unsur-unsur kimia dapat berupa hujan yang mengandung asam, fog atau kabut asap, dan salju. Jika unsur-unsur asam di udara tertiup angin di mana kondisi cuaca lembab, unsur kimia tersebut akan jatuh ke tanah dalam bentuk hujan salju atau kabut. Setelah jatuh ke bawah dan mengalir akan mempengaruhi bermacam-macam tanaman, hewan. Yang keempat, degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan. Tidak dapat dibungkiri bahwa dewasa ini telah terjadi pengurangan luas hutan yang terus-menerus dan makin meluas. Pengurangan luas hutan tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia, mencangkup perladangan, perpindahan proyek, pembangunan, penjarahan hutan, bencana alam atau seperti kebakaran dan banjir atau longsor. Dengan terjadinya penyusutan luas hutan, maka resiko akan terjadinya erosi dan banjir sudah tidak terelakkan. Demikian juga dengan kekurangan air pada musim kemarau. Yang pertama yaitu kerusakan hutan tropis. Kerusakan disebabkan penjarahan yang dilakukan secara terang-terangan menyebabkan hutan rusak parah. Di samping penjarahan, kerusakan dengan diakibatkan karena kebakaran, karena faktor alam maupun ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan yang kedua, kerusakan hutan bakau atau mangrove. Hutan bakau atau lebih dikenal dengan mangrove adalah hutan yang tumbuh sepanjang daerah pantai atau sekitar muara sungai dan sangat dipengaruhi pasang surut air laut. Ekosistem hutan mangrove tumbuh di sekitar pantai yang landai dan terlindung. Fungsi hutan bakau adalah salah satu hutan bakau merupakan sumber daya yang kaya baik dalam hal penyediaan tempat tinggal bagi binatang air seperti ikan, udang, dan penyedia kayu atau pemanfaatan daun bakau bagi binatang ternak. Selanjutnya, kerusakan hutan mangrove yang terjadi di Indonesia terjadi sebagai akibat tidak diketahuinya nilai pasti dari nilai ekonomi, terutama yang bersumber dari nilai ekologis hutan mangrove. Orang-orang hanya menilai hutan mangrove dari nilai guna langsung saja, sehingga banyak komponen ekologi dari hutan mangrove menjadi kurang mendapat perhatian di dalam pengolahan lebih lanjut. Kegiatan ekonomi yang tidak bisa dengan kepentingan lingkungan membawa dampak negatif yang dapat dirasakan saat ini, yaitu kerusakan lingkungan bagi manusia. Kerusakan hutan mangrove akan menjadi bumerang baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, penurunan kualitas sumber daya alam atau SDA. Kualitas dan kuantitas sumber daya alam terjadi karena pemanfaatannya yang melampaui kemampuan pulih atau memang kerusakan sumber daya itu tidak dapat pulih. Kualitas sumber daya alam juga mengalami kemunduran yang parah adalah air. Di berbagai wilayah, air tawar maupun air laut setelah mengalami pencemaran yang merosotkan kualitasnya. Sedangkan yang keenam, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah lingkungan yang paling parah. Hampir semua sumber daya yang penting bagi kehidupan, yaitu tanah, air, dan udara telah tercemar, terutama di kota-kota besar. Tanah dan air banyak tercemar oleh sampah dan limbah rumah tangga atau kosmetik, limbah pabrik, pestisida, dan limbah berbahaya
dan beracun lainnya. Sementara udara telah banyak tercemar oleh gas buangan kendaraan bermotor, gas buangan pabrik, dan berbagai hasil aktivitas manusia lainnya. Akibat dari pencemaran ini, sumber daya alam menjadi merosot yang juga akan menyebabkan kemerosotan kualitas hidup manusia pada akhirnya. Yang ketujuh, musnahnya spesies. Di Indonesia merupakan negara tropis yang mempunyai luas kawasan hutan tropis basah terbesar ketiga di dunia, serta memiliki keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia di samping Brazil. Meskipun mempunyai keanekaragaman hayati yang melimpah, yang telah berhasil dimanfaatkan baru sekitar 6.000 jenis tumbuhan, 1.000 jenis hewan, dan 100 jenis besaran. Laju pengrusakan hutan yang tinggi mengakibatkan kondisi keanekaragaman hayati makin mengkhawatirkan. Pada saat ini, akibat dari pengrusakan telah menyebabkan Indonesia mempunyai dasar spesies yang terancam punah. Terpanjang di dunia 126 jenis seluruhnya, 63 jenis mamalia dan 21 jenis reptil spesies yang dipastikan telah punah, di antaranya harimau Jawa dan harimau Bali, benteng penyu laut, burung maleo, burung kakatua, dan burung cendrawasih terancam punah karena eksploitasi yang berlebihan dari kelompok tumbuhan. Ada 36 jenis spesies yang terancam punah, misalnya kayu dari Kalimantan Selatan, kayu keruing di Jawa, sawo kecik hitam di Sulawesi, kaya pandak pakis, haji pakis hias, anggrek Jawa, dan rotan. Mungkin itu saja. Adapun kesimpulannya yaitu permasalahan lingkungan hidup antara lain efek rumah kaca dan pemanasan global, penipisan lapisan ozon, hujan asam, degradasi hutan, dan berkurangnya luas hutan, penurunan kualitas sumber daya alam atau SDA, pencemaran lingkungan, serta musnahnya spesies. Permasalahan lingkungan ini dipandang sebagai sesuatu yang disebabkan oleh perilaku manusia yang maladaptif. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi sesuatu yang menekan perilaku buruk manusia terhadap lingkungan yang bersumber dari human behavior. Upaya-upaya tersebut ditempuh melalui perbaikan perilaku pro lingkungan. Namun sebelum mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk merehabilitasi perilaku pro lingkungan, perlu diketahui terlebih dahulu apa sebenarnya yang dibalik perilaku tersebut dan faktor apa saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum.